kita berada di antara hari, di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah. Yakni hari ini kita sedang berada di bulan apa? Di bulan Rajab. Bulan Rajab ini mulia karena Allah yang memuliakan bulan ini. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 36, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, sungguh dalam pandanganku itu ada 12 bulan dalam setahun, dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang masuk kategori bulan hurum atau bulan yang dimuliakan oleh Allah. Apa di antara 4 bulan itu? Yang pertama Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram, dan yang keempat Rajab. Sekarang kita ada di bulan Rajab. Kenapa bulan Rajab ini mulia? Salah satunya ada nama lain dari bulan Rajab. Ada 2 setidaknya. Yang pertama, bulan Rajab itu juga disebut dengan Al-Ahab. Apa artinya Al-Ahab itu? Artinya menetes atau memancar. Apa maknanya? Di bulan ini Allah sedang siapkan untuk kita setiap amal kebaikan akan mendapatkan tetesan pahala yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman sayang, kalau kita beramal soleh di bulan ini, kalau kita beramal baik di bulan ini, maka kita mendapatkan tetesan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, bulan Rajab juga nama lainnya adalah Ar-Rajam. Apa itu Ar-Rajam? Ar-Rajam itu artinya melempar. Apa maknanya? Allah sedang melemparkan setiap keburukan hadir di bulan ini. Maknanya apa? Di bulan ini Allah pengennya kita itu nyiapin banyak kebaikan dan menyingkirkan banyak keburukan. Maka mohon maaf, kalau sudah masuk bulan Rajab, setidaknya ada 3 yang harus kita perbanyak. 1, kalau sudah masuk bulan Rajab, perbanyak bertaubat minta ampun kepada Allah. Allah itu lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian dia bertaubat daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Makin dia ngerasa banyak dosanya, banyak salahnya, kemudian segera dia bertaubat kepada Allah, maka proses taubat yang dia lakukan itu menghantarkan kasih sayang Allah dalam dirinya. Maka di antara tanda dan ciri ketika Allah mencintai seorang hamba, apa cirinya? Allah berikan kesempatan bertaubat kepada hamba tersebut. Maka sering Ahilman sampaikan ini, ada 3 air mata yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, air mata yang menangis karena dia takut kepada Allah akibat dosa yang dia lakukan. Kemudian dengan tangisan itu dia bertaubat minta ampun kepada Allah. 2, air mata yang menangis. Kenapa? Karena dia mengharapkan pertolongan Allah dari ujian yang sedang dia hadapi dalam hidupnya. Dan yang ketiga, air mata yang menangis karena dia melihat kemaksiatan dalam pandangannya, tapi dia tidak bisa merubahnya. Maka air mata itulah yang akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Maka bulan Rajab ini kesempatan perbanyak minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Sekarang mau tanya, yang di sini punya dosa apa enggak? Dosanya dikit apa banyak? Mah lihat ini wajahnya hampir sama ya, percis kayak yang ngomong. Ini kelihatan ada 3 kesamaan yang hadir malam ini. Yang pertama, yang hadir wajahnya sama, kelihatan banyak masalah. Jangan tersinggung, karena ciri orang hidup itu pasti punya masalah. Tapi mohon maaf teman-teman sayang, tidak ada masalah dengan masalah. Yang sering jadi masalah sikap kita dalam menghadapi masalah. Bahkan kalau kata Ahilman mah, masalah itu singkatan. Apa masalah masa mengenal Allah. Jadi kadang orang itu disadari atau tidak bisa lebih dekat sama Allah kalau sedang punya masalah. Maka tolong catat baik-baik, siapapun hari ini
yang sedang disapa dengan masalah, berarti di saat bersamaan dia sedang disapa oleh Allah agar kemudian dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mohon maaf, lihat ini yang hadir wajahnya sama semua, kelihatan wajah camat semua. Apa itu camat? Calon mati. Jangan tersinggung, karena mati itu pasti, cuman waktunya aja kita nggak tahu. Maka ketika ditanya siapa orang yang paling cerdas dalam hidupnya, mohon maaf, orang yang paling cerdas bukan orang yang paling tinggi gelarnya. Orang yang paling cerdas bukan orang yang paling tinggi pangkatnya, bukan. Orang yang paling cerdas bukan orang yang paling kaya hartanya, bukan. Tapi orang yang paling cerdas, orang yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal mati. Dan yang ketiga, lihat ini wajahnya sama semua, kelihatan wajah banyak dosa. Maka mohon maaf teman-teman sayang, jadi orang mah jangan sibuk sama dosa orang lain. Kalaupun hari ini ada di antara kita yang dimuliakan oleh Allah, satu alasannya karena Allah menutupi aib-aib kita saja. Jadi orang mah jangan sibuk sama aib orang lain. Kenapa Ahilman? Karena boleh jadi orang lain yang hari ini Allah tampakkan aibnya lebih mulia dibanding kita yang sedang ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda Allah sayang sama dia, Allah buka aibnya. Boleh jadi mohon maaf, kita yang punya aib tapi masih Allah tutupi, bukan berarti Allah sayang sama kita. Allah lagi nguji kita, bagaimana sikapmu ketika melihat orang yang terbuka aibnya. Maka saya berharap teman-teman hadirkan prinsip ini. Apa prinsipnya? Sebaik-baiknya diri kita, lebih baik orang lain. Seburuk-buruknya orang lain, lebih buruk diri kita. Kita itu kelihatan baik karena Allah nutupin aja aib-aibnya. Merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Makin kita merasa soleh berarti salah. Kalau kita makin merasa salah berarti soleh. Yang kedua, kalau sudah masuk bulan Rajab, perbanyak amal soleh, tingkatkan amal kebaikan. Apa rumusnya Ustadz? Yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Yang wajib tolong dijaga, ya. Yang sunnah ditambah, sholat sunnahnya ditambah, puasa sunnahnya dihadirkan, baca Qur'annya diperbanyak, sodakohnya dirutinkan. Mumpung bulan Rajab, setiap amal kebaikan diberikan pahala yang lebih besar dibanding bulan-bulan yang lain. Dan terakhir, kalau sudah masuk bulan Rajab, perbanyak berdoa. Apa di antara doa yang diajarkan? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Minimal doa itu baca setiap selesai sholat. Mau diberkahi di bulan Rajab? Mau diberkahi di bulan Sya'ban? Mau sampai ketemu Ramadan? Rajab itu bulan menanam, Sya'ban itu bulan menyiram, Ramadan itu bulan memanen. Mudah-mudahan kita semua diberkahi di bulan Rajab, diberkahi di bulan Sya'ban, dan disampaikan bertemu dengan bulan suci Ramadan.